Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faina Miftahul Rizko dengan NIM 240901000 dari kelas 4D. Di sini, saya akan mempresentasikan jawaban dari hasil UTS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian dari SPK, yang kedua ada tabel keputusan dan pohon keputusan, yang ketiga ada metode SAW dan WP, dan yang keempat yaitu ada tahapan dalam metode TOPSIS. Berikut ini penjelasannya. Pertama, apa sih sistem pendukung keputusan itu? Jadi, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan, terutama untuk masalah yang melibatkan banyak pilihan dan kriteria. Perlu dipahami bahwa SPK itu tidak menggantikan keputusan manusia, melainkan hanya memberikan rekomendasi berdasarkan data yang ada. Jadi, untuk keputusan akhirnya ada di tangan manusia. Untuk nomor 2, buatlah tabel keputusan dan pohon keputusan dari permasalahan berikut ini. Sebuah perusahaan akan memberikan penilaian kinerja karyawannya. Tentukan minimal 4 kategori dan atribut yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Kemudian, buatlah tabel keputusan dan juga pohon keputusannya. Di sini, untuk penilaian kategorinya ada 4, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Untuk kriterianya ada 5, yaitu C1 dengan kehadiran dalam persen, C2 kedisiplinan dalam persen, C3 kualitas kerja dengan skala 1-10, C4 pencapaian target dengan skala 1-10, serta C5 kerjasama tim dengan skala 1-10. Di tabel ini, setiap kategori punya syarat masing-masing. Yang menarik di sini ada tidak dipertimbangkan. Jadi, berapapun nilainya, maka akan masuk ke dalam kategori tersebut. Contoh, di sini ada kehadiran itu 75-84% dan kedisiplinan 60-74%, maka akan otomatis langsung masuk ke kategori cukup baik tanpa melihat syarat dari kriteria yang lain. Untuk tabel keputusannya seperti ini. Jadi, cara membacanya adalah dari atas ke bawah. Jika kehadiran kurang dari 75%, maka akan otomatis langsung masuk ke kategori kurang baik. Jika kehadiran 75-84% dan C2 atau kedisiplinannya adalah 60-74%, maka akan masuk ke kategori cukup baik. Jika semua syarat terpenuhi, maka akan otomatis masuk ke kategori sangat baik. Membuat simulasi dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dan Weighted Product atau WP dengan kasus sistem pendukung keputusan pemilihan asuransi terbaik. Dari kasus tersebut, tentukan yang pertama ada kriteria yang akan digunakan, 2, jenis kriteria yang digunakan, 3, alternatif yang akan dinilai. Untuk alternatifnya ada 5, asuransi 1 sampai asuransi 5. Dengan kriteria C1 premi per bulan dalam rupiah, dengan jenisnya itu cost, C2 uang pertanggungan skala 1-10, jenisnya adalah benefit, C3 lama proses klaim dalam hari, jenisnya adalah cost, C4 jumlah rumah sakit mitra dengan skala 1-10, jenisnya adalah benefit, dan rating kepuasan pelanggan C5 dengan skala 1-10, jenisnya adalah benefit. Untuk bobot dari setiap kriteria yaitu C1 sama dengan 30%, C2 25%, C3 20%, C4 15%, C5 10%. Dari setiap kriteria ini nanti akan dicari nilai min atau nilai max. Untuk cost itu dicari nilai minimum, untuk benefit dicari nilai maksimum.
Nah, untuk C1 nilai minimumnya adalah 300, untuk benefit dari C2 yaitu nilai maksimum 9, untuk C3 dengan nilai minimum adalah 2, untuk C4 yaitu nilai maksimumnya adalah 9, dan nilai untuk maksimum dari C5 adalah 9. Di metode SAW, untuk langkah pertama yaitu normalisasi. Untuk menghitung, rumusnya itu berbeda tergantung dari jenis kriterianya. Jika jenisnya cost, itu nilai dari minimum dibagi dengan nilai AIJ. Contoh misalkan di sini A1 itu nilainya adalah 600 dengan minimum 300. Jadi, rumusnya nilai minimum dibagi nilai AIJ. 300 dibagi 600 sama dengan 0,5. Untuk menghitung rumus benefit, itu kebalikannya dari cost, yaitu kalau benefit, nilai AIJ dibagi dengan nilai maksimum. Contoh, misalnya di sini nilai AIJ-nya itu 9, dibagi dengan nilai maksimum sama dengan 9. Untuk perhitungan, jika nilainya melebihi 1, maka perhitungan tersebut jelas salah, karena maksimumnya adalah 1, tidak boleh lebih dari 1. Setelah dinormalisasi, kemudian nilainya akan dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir nilai V. Hasilnya, A5 itu mendapatkan nilai tertinggi yaitu 0,857. Sehingga disimpulkan bahwa untuk pemilihan asuransi terbaik, metode SAW yaitu ada di pilihan asuransi kelima. Sekarang dibandingkan dengan metode WP, untuk datanya itu sama persis dengan SAW, yang dibedakan hanya dalam perhitungannya. Di WP tidak ada normalisasi. Nilai akan langsung dipangkatkan dengan bobotnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk cost itu dipangkatkan dengan negatif, kalau benefit dipangkatkan dengan positif. Untuk C1 itu dipangkatkan dengan negatif 0,3. Untuk C2 yaitu 0,25, C3 negatif 0,2, C4 0,15, dan C5 yaitu 0,1. Hasil dari perkalian ini nanti disebut vektor S. Kemudian untuk menghitung V adalah nilai S dibagi dengan nilai seluruh total S. Hasilnya A5 menjadi pilihan asuransi terbaik sama seperti perhitungan SAW. Untuk yang keempat yaitu dari soal nomor 3, tentukan tahapan yang ada di dalam metode TOPSIS. Jadi, TOPSIS itu adalah metode untuk mencari alternatif yang paling dekat dengan solusi terbaik dan yang paling jauh dengan solusi terburuk. Untuk tahapan metode TOPSIS pada kasus pemilihan asuransi terbaik, ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu membuat matris keputusan yang ternormalisasi data alternatif asuransi dari A1 sampai A5 dengan kriteria C1 sampai dengan C5 akan dinormalisasi menggunakan rumus akar kuadrat dari jumlah kuadrat tiap kolom, sehingga nilai semua kriteria berada dalam skala yang sama. Untuk tahap yang kedua yaitu membuat matris keputusan yang ternormalisasi terbobot. Hasil normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, C1 dengan 30%, C2 25%, C3 20%, C4 15%, dan C5 10%. Untuk tahap yang ketiga adalah menentukan matris solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Untuk solusi ideal positif atau A+, itu nilai terbaik dari tiap kriteria. Benefit akan diambil nilai yang tertinggi, cost diambil nilai terendah. Untuk solusi ideal negatif, A-,
Untuk solusi ideal negatif atau amin, itu kebalikannya. Nilai terburuk tiap kriteria, yaitu benefit ambil nilai terendah, cost ambil nilai tertinggi. Untuk tahapan yang keempat, yaitu menentukan jarak setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif dengan dihitung jarak masing-masing asuransi A1 sampai A5 ke A+, dan amin menggunakan rumus jarak Euclidean. Untuk tahapan kelima yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi dihitung dari jarak A-min dibagi dengan total jarak. Asuransi dengan nilai preferensi tertinggi adalah pilihan yang terbaik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.